Kau bukan apa-apa, bangsamu adalah segalanya. Ini adalah semboyan terkenal Joseph Goebbels, seorang politisi yang menjabat sebagai Menteri Penerangan Publik dan Propaganda Nazi Jerman. Dikenal sebagai salah satu orator ulung dan ahli propaganda terbaik Nazi. Dia bertanggung jawab untuk menonjolkan citra Nazi kepada rakyat Jerman. Di beberapa daerah, semboyan ini juga diterjemahkan sebagai "Kau bukan apa-apa tanpa tanah airmu." Mungkin reaksi pertama sebagian orang ketika mendengar kalimat ini adalah persetan kau. Namun Partai Nazi, pimpinan Hitler, berhasil membuat masyarakat Jerman tenggelam dalam ideologi nasionalis tersebut, membuat seluruh negeri menjadi komunitas ekstrim yang mengerikan. Lalu cara apakah yang digunakan Nazi ini? Apakah cara ini masih efektif hingga sekarang? Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Berikut mari kita telusuri di balik cerita hari ini. Bangsamu adalah segalanya. Sebelum menyingkap rahasia cuci otak ala Nazi, mari kita pahami dulu secara singkat ideologi yang diusung oleh Nazi. Nama lengkap Partai Nazi adalah Partai Buruh Nasional Sosialis Jerman. Ketika mendengar nama ini, sebagian besar teman-teman seharusnya tahu bahwa ideologi yang dipraktekkan Partai Nazi memiliki beberapa kesamaan dengan Marxisme. Ya, baik Partai Nazi maupun Marxisme menekankan perjuangan daripada hidup berdampingan. Perbedaannya, inti dari Marxisme adalah perjuangan kelas dan menganggap kelas sebagai komunitas kepentingan. Tujuan perjuangan atau revolusi kelas ini adalah menghilangkan golongan kelas lain. Sedangkan inti ideologi fasisme Nazi adalah nasionalisme yang kuat, menganggap bangsa sebagai komunitas kepentingan. Tujuan perjuangannya juga untuk melenyapkan golongan bangsa yang dianggap sebagai ras inferior, yang kemudian berkembang sebagai Holocaust yang terkenal itu. Selain itu, Nazisme dan Marxisme sama-sama memiliki kecenderungan kolektivisme, yaitu pendirian moral, filsafat politik, ideologi, atau pandangan sosial yang menjunjung kelompoknya dan kepentingannya. Perbedaannya terletak pada perbedaan definisi kolektif. Satunya adalah kelas dan lainnya adalah bangsa. Lalu apa itu kolektivisme? Singkatnya, kepentingan kolektif lebih tinggi daripada kepentingan individu. Jadi bagi Nazi, kepentingan nasional lebih tinggi daripada kepentingan pribadi. Seperti bunyi semboyan Joseph Goebbels di atas, Anda bukan apa-apa, bangsa Anda adalah segalanya. Anda hanyalah sebuah angka, hanya unit produksi dan harus menuruti kehendak bangsa dan negara. Pertanyaannya, siapa yang bisa mewakili kehendak bangsa dan negara? Tentu saja pemimpin besar atau partai politik. Karena itulah, Nazi menuntut rakyat Jerman untuk secara mutlak percaya dan setia kepada partai dan pemimpin besar, siap berkorban kapan saja. Anda harus yakin bahwa arah pedoman partai dan pemimpin besar adalah satu-satunya arah yang benar. Hanya dengan melakukan segala sesuatu yang diminta oleh partai dan pemimpin besar, hidupmu menjadi bermakna. Jadi, arah seperti apa yang ditunjukkan oleh pemimpin besar Hitler dan partai Nazi untuk Jerman, yaitu melenyapkan ras inferior, mengoptimalkan seluruh Jerman menjadi ras Arya murni, dan memperluas wilayah melalui cara militer untuk mewujudkan ruang hidup bagi Jerman, sehingga dengan demikian, maka pecahlah Perang Dunia II. Sampai di sini, mungkin ada teman-teman yang mengerutkan kening. Memang, kami awalnya juga tidak bisa memahaminya. Bagaimana mungkin ideologi semacam ini yang sekilas tampak sangat ekstrim memiliki begitu banyak pendukung? Apakah ada gangguan dengan otak Jerman sebelum Perang Dunia II?
Tidak peduli betapa rumitnya kontradiksi sosial dan betapa sulitnya perekonomian, setidaknya masih punya setitik kemampuan untuk berpikir mandiri. Namun, semuanya menjadi logis setelah mengetahui tentang metode cuci otak yang digunakan oleh Nazi kala itu. Meresap ke dalam otak dan jiwa. Sebenarnya ada dua metode cuci otak ala Nazi. Metode pertama berupa propaganda yang sederhana, yaitu menggunakan kekuatan aparatur negara untuk memonopoli penyebaran informasi. Kemudian secara kontinu menanamkan ide-ide Nazi melalui berbagai media, menciptakan kebohongan agar tema utama secara 360 derajat tanpa titik buta mengelilingi setiap individu hingga meresap ke dalam otak dan jiwa. Adapun mengenai metode propaganda, Menteri Propaganda Nazi, Joseph Goebbels bahkan merangkum beberapa poin seperti berikut. 1. Kebohongan yang diulang ribuan kali sekalipun adalah kebenaran. 2. Surat kabar harus mengabdi pada negara. 3. Tugas surat kabar adalah menyampaikan kehendak penguasa kepada rakyatnya, membuat mereka menganggap neraka sebagai surga. 4. Media massa hanya boleh menjadi alat partai. 5. Argumen propaganda harus jelas, lugas, dan tegas. 6. Kebohongan harus disebarkan berulang dan dikemas agar orang-orang percaya. 7. Radio harus dirancang hanya untuk mendengarkan stasiun Jerman. Tentu saja, hanya propaganda saja tidak cukup, karena masyarakat tidak mungkin mendengarkan radio atau membaca koran 24 jam penuh sehari. Lalu, apa yang dilakukan ketika mereka tidak mendengarkan radio atau membaca koran? Bagaimana mencegah mereka berpikir menggunakan waktu luang ini? Nah, di saat demikian, diperlukan tiditainment, atau kita ambil saja kata terakhir, tainment, yaitu hiburan, dengan tujuan mengalihkan perhatian mereka, seperti yang dikatakan Hitler. Tidak diperlukan anak muda yang berpikir kritis, cukup berikan mereka mobil, sepeda motor, selebriti cantik, musik pembangkit semangat, busana modis, dan rasa bersaing dengan teman sekitar. Mengikis kemampuan berpikir kaula muda dan menanamkan akar ketaatan mereka untuk mematuhi perintah pemimpinnya adalah strategi terbaik. Biarkan mereka mempertahankan kebencian primitif, laksana binatang dalam mengkritik negara, masyarakat, dan pemimpin. Biarkan mereka yakin bahwa itu adalah dosa kaum minoritas dan heresi atau aliran sesat. Biarkan mereka memiliki akar pemikiran yang sama. Biarkan mereka berpikir bahwa orang-orang yang berpandangan berbeda dengan kita adalah musuh negara. Dengan memencarkan perhatian mereka melalui propaganda yang tiada henti dari semua media dan hiburan, maka sebagian besar orang pun sudah menyerah untuk berpikir jernih dan hanya mangut-mangut menuruti kehendak pemimpin besar. Namun jika memang ingin menggerakkan mereka untuk melakukan sesuatu dan meminta mereka rela menjadi umpan meriam, sepertinya masih belum cukup. Tapi tidak apa-apa, karena Adolf Hitler, seorang kanselir yang gagal menyelesaikan SMA dan ujian masuk sekolah seni, punya cara sendiri, yaitu menggunakan kekuatan sastra dan seni untuk sepenuhnya mengubah masyarakat menjadi Sparta modern. Sparta merupakan sebuah kota negara di selatan Yunani yang terkenal akan keahlian militer dan sistem sosial yang ketat. Semua warga negara adalah prajurit, siap mati demi negara kapan saja. Lalu, apa yang menciptakan Sparta? Yaitu metode pendidikan khusus Yunani kuno, puisi. Seluruh sistem kebudayaan dan pendidikan zaman Yunani kuno mengandalkan bentuk sastra puisi. Puisi Yunani kuno dinyanyikan dengan musik. Dengan iringan musik, jiwa akan bergolak saat mendengarkan dan menghasilkan sensasi yang lebih luhur dari kebahagiaan biasa. Atas dasar ini, ditambah dengan tarian, puisi memberikan kesan ritual seperti keagamaan.
Jadi siapa yang tidak tertular olehnya? Syair-syair dari paduan suara Spartan berbunyi, "Mari kita patuhi raja. Mereka adalah keturunan dewa. Zeus sendiri, putra Kronos dan suami Hera, yang akan memberikan kota ini kepada keturunan Hercules. Patuhi dewa Pohebus yang membawa ramalan yang dapat dipercaya. Kemenangan dan kekuasaan akan menyertai Spartan, karena ini adalah petunjuk Pohebus terhadap kota ini, Sparta." Ketika orang-orang Spartan tumbuh besar dengan menyanyikan himne-himne seperti itu, dalam lubuk hati mereka dengan sendirinya akan dipenuhi dengan rasa bangga dan hormat yang besar terhadap kota mereka. Karena himne-himne tersebut mengajarkan kepada mereka bahwa mereka adalah keturunan dewa. Pohebus, sang dewa peramal, meramalkan bahwa negara kota ini akan menjadi negara pemenang dan pemimpin seluruh Yunani. Salah satu puisi Arkeologos yang paling terkenal adalah jawaban pendek terhadap pepatah Sparta yang menyatakan bahwa prajurit harus kembali bersama perisainya atau di atas perisainya. Pepatah tersebut bermakna bahwa prajurit tidak boleh menyerah atau melarikan diri. Mereka harus memenangkan pertempuran dan kembali bersama perisainya atau gugur dalam pertempuran dan jasadnya dibawa di atas perisainya. Demikian juga Nazi menggunakan cara yang sama dengan menciptakan karya sastra dan seni yang sesuai dengan ideologi. Rakyat Jerman dicuci otak secara menyeluruh hingga akhirnya berhasil mendapatkan sejumlah besar umpan meriam yang rela mengorbankan nyawanya untuk negara. Menurut statistik, Nazi Jerman membuat lebih dari 500 film dokumenter dan film panjang selama Perang Dunia II. 15 di antaranya berwarna. Dalam hal ini, kita harus menyebut sutradara terkenal Jerman, Helen Bertha Amalia Leni Riefenstahl. Ia adalah sutradara yang hebat, sehingga semua film dokumenter yang dibuat untuk Nazi telah menjadi film terlarang saat ini. Karena konon katanya, meskipun Perang Dunia II telah usai, namun siapapun yang pernah menonton film dokumenternya, Triumph of the Will dan Olympia, tidak tahan serasa ingin bergabung dengan Nazi. Namun karena prestasi karyanya di bidang teknik fotografi dan estetika begitu tinggi, maka mustahil dilarang sepenuhnya, sehingga orang-orang hanya bisa mengedit karyanya menjadi beberapa plot untuk bahan pembelajaran. Klip-klip ini mungkin masih dapat ditemukan secara online. Bagi teman-teman yang penasaran, bisa menyaksikan sendiri filmnya. Tangan besi Nazi. Propaganda yang tidak henti dari berbagai media, ditambah dengan hiburan dan daya tarik yang kuat dari karya sastra seni, menjadikan kombinasi kemasan seperti itu mengakar kuat ke dalam otak dan jiwa sekitar 90% orang Jerman. Namun tidak peduli seberapa sempurnanya propaganda pemerintah, pasti masih ada beberapa orang di masyarakat yang tidak tertular, dan pasti masih ada orang yang masih mampu berpikir mandiri dan menentang Nazi. Lalu, bagaimana Nazi menghadapi orang-orang seperti ini? Saat inilah akan digunakan metode cuci otak ala Nazi yang kedua, yaitu tangan besi. Yakin teman-teman pernah mendengar tentang Gestapo yang terkenal itu. Gestapo ini sebenarnya adalah polisi rahasia Nazi Jerman. Nama Gestapo merupakan singkatan dari nama resmi dalam bahasa Jerman, Geheimstaatspolizei. Terjemahan langsungnya dalam bahasa Indonesia adalah polisi negara rahasia. Apa tugas utamanya? Dalam istilah modern, adalah menangkap pemberontak. Melalui Gestapo, Nazi dapat memantau gerak-gerik masyarakat. Begitu mencium aroma pemberontak, mereka akan segera menangkap dan memenjarakan siapapun atau bahkan mengeksekusi mereka secara diam-diam. Dengan cara ini, 10% sisanya yang memiliki kemampuan berpikir mandiri hanya bisa takluk pada ideologi Nazi
dan bergabung dengan semua orang sambil berseru, "Jayalah Hitler!" Oleh karena itu, jurus ini mungkin lebih tepatnya bukan disebut cuci otak, melainkan cuci mulut. Meskipun aku Hitler tidak bisa mengendalikan pikiranmu, tapi setidaknya aku bisa membuat mulutmu patuh. Dengan cara ini, Nazi menggunakan propaganda dan tangan besi untuk mengubah rakyat Jerman sepenuhnya, menciptakan segenap negeri menjadi komunitas anti manusia yang ekstrim. Lantas, seperti apa gaya orang Jerman yang dicuci otaknya? Pertama, mereka akan merasa bahwa tanpa partai Nazi tidak akan ada kekaisaran Jerman. Tanpa kepemimpinan partai Nazi, Jerman akan hancur. Selain itu, mereka bahkan sangat berterima kasih kepada Nazi dan Führer atau pemimpin Jerman, merasa bahwa semua yang mereka miliki itu adalah anugerah dari partai dan negara. Namun tak tahunya, justru merekalah yang membuat gemuk Nazi dan Gestapo dengan darah dan keringat mereka sendiri yang selalu memantau gerak-gerik mereka. Tragisnya, orang-orang Jerman yang telah dicuci otak tidak bisa lagi membedakan hitam putih, baik dan buruk, dan menganggap Mussolini sebagai sahabat setia Jerman, persahabatan tanpa batas antara Jerman dan Italia. Mereka percaya bahwa negara-negara lain kecuali Italia, semuanya adalah kekuatan asing yang bermusuhan. Sementara itu, para patriot yang berpikiran waras justru malah dicap pengkhianat negara oleh Hitler. Sebenarnya tidaklah menakutkan jika orang awam dicuci otak seperti ini. Paling banter mereka hanya akan menjadi umpan meriam di medan perang. Namun begitu para elit sosial dengan keahlian khusus dicuci otak, itulah yang mengerikan. Faktanya, para patriot elit inilah yang kemudian menjadi penjahat perang Nazi yang terkenal kejam dan melakukan banyak kejahatan terhadap kemanusiaan. Teman-teman yang tertarik dengan sejarah Perang Dunia II pasti pernah mendengar tentang iblis super bernama Joseph Mengele ini. Joseph Mengele, dikenal juga sebagai malaikat maut, adalah perwira Schutzstaffel Jerman Nazi dan dokter selama Perang Dunia II. Ia dikenal karena perbuatannya di kamp konsentrasi Auschwitz, di mana ia melakukan eksperimen mematikan terhadap para tahanan dan menjadi anggota tim dokter yang menyeleksi tahanan yang akan dibunuh di kamar gas. Saat pasukan Tentara Merah melakukan penyerangan balik melewati Polandia, Mengele dipindahkan ke kamp konsentrasi Grossrosen yang terletak 280 km dari Auschwitz pada 17 Januari 1945. Hanya 10 hari sebelum kedatangan tentara Soviet ke Auschwitz. Sebelum perang, Mengele mendapatkan gelar doktor dalam bidang antropologi dan kesehatan dan memulai karir sebagai peneliti. Ia lalu bergabung dengan Partai Nazi pada tahun 1937 dan SS pada 1938. Ia ditugasi untuk menjadi perwira batalion medis pada awal Perang Dunia II. Kemudian dipindahkan ke dinas kamp konsentrasi Nazi pada awal 1943 di Auschwitz, di mana ia melihat kesempatan untuk mengadakan penelitian genetis kepada manusia. Eksperimennya terfokus pada para saudara kembar dengan tidak mempedulikan kesehatan dan keamanan dari para korbannya. Setelah perang, Mengele kabur ke Amerika Selatan. Ia berlayar menuju Argentina pada Juli 1949, dibantu oleh jaringan mantan anggota SS. Ia lalu tinggal di pinggir Buenos Aires, lalu berpindah ke Paraguay pada tahun 1959 dan Brazil setahun berikutnya. Ia dicari-cari oleh pihak Jerman Barat, Israel dan pemburu Nazi seperti Simon Wiesenthal yang ingin membawanya ke pengadilan. Mengele mampu lolos dari penangkapan, kendati pun pemerintah Jerman Barat telah meminta perjanjian ekstradisi dan operasi rahasia sudah dijalankan oleh Badan Intelijen Israel Mossad. Ia meninggal karena tenggelam pada tahun 1979 setelah menderita stroke saat berenang di pantai Bertioga dan dikuburkan dengan nama palsu
Wolfgang Gerhard. Makamnya lalu dibongkar dan jasadnya resmi diidentifikasi secara forensik pada tahun 1985. Pertanyaannya, mengapa seorang intelektual seperti Mengele begitu mudah dicuci otaknya oleh ide-ide Nazi? Setelah memeriksa informasi tentang kehidupannya, kami menemukan bahwa meskipun Mengele memiliki catatan akademik yang cemerlang, namun dia bukanlah sosok jenius seperti Oppenheimer atau Einstein. Meskipun tekun, tapi nilainya di sekolah menengah hanya bisa bertahan di atas nilai rata-rata. Kesuksesannya di bidang profesional sebenarnya karena sebidang pokok yang serius terhadap sains. Karena ia memiliki ambisi di bidang kedokteran sejak kecil, sehingga hanya fokus pada sains di sekolah dan tidak tertarik pada humaniora. Karena itu, otaknya hanya bisa menerima konsep politik sederhana seperti ideologi Nazi. Dia sendiri pernah mengatakan bahwa dia ingin konsep politik sederhana ini mendominasi hidupnya. Memang, betapa sulitnya berpikir mandiri dan betapa stresnya melawan ideologi arus utama. Betapa pedihnya menghadapi permasalahan masyarakat ini. Sangat mudah memang hanya mendengarkan instruksi partai. Tapi mengapa harus mengabaikan jalan terang? Oleh karena itu, begitu mesin propaganda Nazi mempromosikan Mengele, dia langsung merasa bahwa dia harus berpegang pada keyakinan Nazi agar dapat memahami arah hidup yang benar. Jika ingin sukses dalam karir, maka harus mengintegrasikan cita-cita pribadi ke dalam perjuangan partai dan negara. Hanya dengan menggabungkan perkembangan diri dengan kebutaan partai dan negara, mendedikasikan masa muda untuk impian Jerman, baru dapat menjadi pemuda yang layak memikul tanggung jawab zaman dan mewujudkan cita-cita besar kekaisaran Jerman sambil mewujudkan nilai-nilai pribadi. Karena itulah, Mengele mulai mengabdikan dirinya untuk mempelajari ras manusia. Judul tesis doktoralnya adalah Penelitian Morfologi Wajah Manusia Beda Ras. Setelah Perang Dunia II, Mengele melarikan diri ke Amerika Selatan dan meninggal di Brasil menghindari keadilan. Menurut putranya Rolf Mengele, iblis Joseph Mengele tetap keras kepala sampai kematiannya, bersikeras bahwa dia hanya mengabdi pada negaranya. Mungkin dalam pandangan Mengele, kehidupannya seharusnya menjadi film yang inspiratif karena ia mengikuti seorang pemimpin negara yang hebat dan mulia. Ia menyumbangkan masa mudanya untuk cita-cita besar kekaisaran Jerman. Namun pidato-pidato megah dan inspiratif yang disampaikan oleh sang pemimpin Hitler menjadi bahan tertawaan dunia dalam semalam setelah kamp konsentrasi brutalnya terungkap. Sementara itu, Joseph Mengele, seorang pemuda yang selalu patuh pada partai Nazi, akan selalu dipakukan pada pilar rasa malu dalam sejarah meskipun ia lolos dari pengadilan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.